Oke, halo, nama saya Cotendria Geli, saya sutradara dan penulis, kayaknya udah bikin film panjang. Halo, nama gue Chandra Ditya, gue adalah seorang penulis dan filmmaker. Halo, gue Ari Victory, gue seorang produser di salah satu TV swasta. Nama gue Alexander Matius, profesi gue seorang film programmer. Halo, nama saya Mustafa, saya seorang digital content strategis di perusahaan advertising agency. Halo, nama saya Adit Mika, panggilannya Mika. Saya bekerja sebagai seorang sutradara. Kayaknya sih. Halo, nama saya Makbul Mubarak. Saya adalah seorang sutradara dan juga penulis naskah film. Perkenalkan, saya Munir Sadikin. Saat ini profesi saya sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di bidang broadcasting dan film. Halo, perkenalkan, nama gue Gayatri Nadia, biasa dipanggil Nana. Gue kerja sebagai distributor film di Kolektif dan juga host di podcast Cinema Paradiso. Awal masuk ke ekosistem perfilman, saya memulai dari penonton ya. Saya datang ke bioskop gitu atau ke acara-acara film, ke festival. Jadi penonton, lalu kemudian saya ingat itu kayaknya tahun 2009 apa, saya datang sebagai penonton di sebuah festival di Jogja, JAF gitu ya, Jogja Netpack Asian Film Festival. Saya di sana nonton film yang saya nggak tahu apa, pokoknya masuk aja deh gitu nonton. Waktu itu diputar sebuah film dokumenter dari Malaysia, saya nggak tahu gitu, oh di Malaysia ternyata ada film juga gitu, film dokumenter dari Malaysia yang judulnya adalah The Big Durian. Itu pengalaman pertama saya menonton film yang membuat saya kayak wah, ternyata ada bentuk film-film yang lain selain yang biasa diputar di bioskop komersil gitu ya. Dari situ kemudian saya mencoba untuk menonton lebih banyak film lagi, mempelajari lebih banyak bentuk film lagi. Awalnya untuk hiburan, lama-lama untuk dipelajari gitu. Awal masuk ke dunia film, kebetulan bokap tuh ngedirect juga, tapi dia di TV. Yang anehnya adalah dia tuh banyak punya koleksi buku film. Akhirnya gue tuh justru mempelajari film gitu. Dan waktu itu sempat ada kesempatan magang sama dia. Ternyata beda dengan apa yang gue baca gitu. Sampai akhirnya gue disarankan untuk masuk IKJ. Udah dari IKJ gue ketemu dengan mentor-mentor dan dosen-dosen yang membawa gue sampai hari ini gitu. Sebenarnya dimulai dari film pendek pertama saya yang berjudul Operan, dan film itu membuka cakrawala industri film yang ada di Indonesia. Saya bertemu banyak orang dan di situ saya semakin mantap kalau saya harus mencoba terjun ke dalam industri film gitu. Dan pada akhirnya saya sempat merasakan bekerja di industri film gitu, yang benar-benar industri dalam artian film bukan sekadar karya lagi, film juga harus menciptakan keuntungan, film harus juga mencapai penonton yang seluas-luasnya, film harus bisa dinikmati oleh banyak orang, dan itu saya sempat rasakan. Dan ya itu semua berkat film pendek gitu. Kalau masuk ke dunia atau ekosistem perfilman, bermula dari penonton pastinya. Suka nonton film, banyak film, apapun itu, baik di bioskop maupun di rumah. Lalu pas di kampus itu kayaknya pertama kali kemudian terlibat sebagai dalam bentuk kepanitiaan festival film kampus. Lalu kemudian di suatu hari ada pendaftaran volunteer di salah satu ruang putar alternatif juga di Jakarta, namanya Kineforum. Dari situ kemudian memberanikan diri untuk mendaftar dan diterima jadi volunteer di Kineforum. Kenapa bisa menjadi kurator sih? Awalnya karena ada komunitas bahas sinema, aku bikin itu. Kemudian dari pemutaran, dari apresiasi dan exhibition itu, lama-lama si komunitas itu kedengeran, aku jadi kedengeran juga. Diundang lah untuk ke Jogja Netpack Asian Film Festival. Dari situ lama-lama, dari awalnya dari sotoy-sotoyan gitu, lama-lama menjadi hal yang serius gitu, punya tanggung jawab untuk akurasi. Dulu gue sekolah broadcast di Esa Unggul, Jakarta.
Dan di semester 2 tuh gue baru jatuh cinta sama film. Bener-bener jatuh cinta gitu. Tapi karena memang gue udah kuliahnya broadcast, jadi gue pikir ya udahlah gue kuliah dulu. Gue beresin kuliah gue sambil untuk ilmu-ilmu di filmnya gue bisa ikut workshop, atau memang gue bisa juga memperbanyak referensi film dengan nonton film tentunya. Awal masuk ke film sebenarnya gue nggak tahu ya kalau dihitung dari kapan, tapi sebenarnya gue itu udah sempet ikut jadi kayak volunteer festival film tuh sejak 2007 kalau nggak salah, 2006-2007 gitu. Itu mungkin masih kuliah. Waktu itu jadi volunteer untuk G-Fest, terus ada Europe on Screen, dan beberapa festival film yang dulu ada, seperti dulu ada namanya Festival Film Pendek Confident, terus ada juga V Film Festival, itu kayak festival film perempuan, dan mungkin ada beberapa lagi yang gue lupa gitu. Cuman yang lumayan lama tuh waktu itu bantuin G-Fest sama di Confident gitu. Terima kasih sekali kepada dosen saya dan kampus saya yang tidak meluluskan saya untuk mata kuliah produksi TV sebenarnya, produksi TV ketika itu gitu, sehingga saya harus mengulang 2 tahun. Dan ketika liburan saya melihat, dan terima kasih juga dengan Mas Iva Isfansyah gitu ya, dengan karena waktu itu saya ketika liburan saya nonton malam-malam, saya menonton di Jogja anak-anak yang terkena dampak gempa bumi diarahkan untuk membuat film gitu, dan salah satu mentornya gitu adalah Mas Iva Isfansyah gitu. Dari situ saya terinspirasi bahwa bisa jadi masa liburan saya yang harus mengulang produksi manajemen produksi TV 2 kali itu gitu ya. Padahal saya yang mengerjakan semua tugasnya, teman-teman saya lulus gitu ya, dapat A, dapat B, dapat. Saya sama sekali tidak lulus. Bisa saya manfaatkan basic knowledge saya di manajemen produksi TV untuk bikin film di kampung saya, dan itulah awal mula saya bikin film. Dan romantis sih menurut saya, karena ternyata film yang saya buat berdampak pada orang-orang yang menonton, dan hingga saat itu saya memutuskan bahwa saya ingin di industri film sih. Karena gue pada dasarnya sangat suka bercerita, dan beberapa gue bercerita melalui beberapa medium gitu, kayak gue juga bikin konten YouTube gitu, bikin dokumenter, bikin series, ada apalagi ya, banyak lah berceritanya lewat medium-medium. Nah, kenapa film? Mungkin film sangat membebaskan gue untuk explore beberapa medium yang gue suka ya, kayak musik, menulis, acting, banyak. Intinya melalui film gue bisa masuk ke dalam medium-medium yang gue suka lebih dalam lagi juga gitu. Saya menganggap film itu sebagai gerbang saya untuk mengenali kehidupan. Kenapa saya tetap berada di bidang ini, entah walaupun mungkin dalam skala yang sangat kecil gitu ya. Karena saya seakan ingin berterima kasih kepada film, karena film itu jadi gerbang saya untuk mengenal banyak hal gitu. Pertanyaannya dibalik. Kalau Anda suka dengan sesuatu, kenapa enggak gitu? Apa yang membuat Anda tidak memilih jalan itu gitu? Saya suka film, saya merasa tidak pernah didorong-dorong atau mendorong orang lain gitu. Jadi memang hal-hal seperti film atau cabang-cabang seni lainnya, saya rasa itu kan dari dalam hati ya. Dan ketika Anda suka dengan hal itu, saya rasa tidak ada alasan untuk mengatakan tidak. Dan dunia sekarang sudah berubah. Mungkin ketika saya SMA tahun 2005, 2006-an gitu, dunia film itu kan masih baru bangkit kembali. Ya kan, jadinya orang-orang masih film, iklan, gitu. Tapi saya rasa dengan perkembangan YouTube, dengan perkembangan dunia digital seperti ini, film menjadi sesuatu yang sangat tempting gitu. Sudah banyak investor-investor yang ingin menginvest di dunia film, makanya banyak sekali OTT yang baru buka di Indonesia kan. Kalau ada pilihan lain, mungkin gue memilih untuk itu gitu, maksudnya nggak jadi filmmaker, karena terutama kalau lo freelancer, jadi filmmaker atau jadi seniman in general struggling banget sih untuk maintaining
hidup ya alias perduitan. Cuman ya kalau emang passion lo udah di situ ya lo mau nggak mau sih, maksudnya kayak nggak ada pilihan lain gitu. Menjadi seorang karyawan tapi berjiwa filmmaker adalah hal yang sangat penuh taktik gitu ya. Gimana caranya bisa membagi waktu di antara jam kerja yang padat dan tetap bisa pengen berkarya gitu, dan hidup dari film yang membuat saya bangga dan bisa membuat saya hidup. Itu susah. Harus gue akui gue nggak sekolah film, dan itu jadi struggle tersendiri karena memang gue harus mencari koneksi sendiri, gue juga harus mencari ilmu sendiri, dan ya tapi nggak apa-apa. Tapi memang itu gue anggap sebagai sebuah proses perjalanan. Gue terus memperkaya knowledge gue tentang film setiap harinya tentunya, dan belajar terus menerus gitu dengan menonton banyak film, apalagi sekarang banyak OTT berkeliaran gitu, sehingga juga bisa memperbanyak referensi gue terhadap film-film yang mainstream maupun non-mainstream. Paling kalau challenge saya sendiri lebih kurang mengertinya keluarga saya tuh teman-teman yang tidak seprofesi, nggak tahu gimana sih suka dukanya di dunia film gitu kan. Mereka kan pastinya cuman tahu film jadi gitu ya. Dan karena kebiasaannya misalnya semua orang tuh film dengan mudahnya ngebajak gitu, udah nggak ada ini juga kayak stigma gitu kalau ngebajak itu salah gitu atau apa gitu, dan kayak nggak tahu suka dukanya di lapangan syuting tuh kayak apa gitu ya. Bukannya minta dikasihanin gitu ya, karena pastinya di dunia medis misalnya gitu, orang-orang juga nggak tahu susahnya dokter tuh gimana di rumah sakit gitu. Cuman kita kan bisa lebih berempati ketika orang yang seprofesi itu kita tahu suka dukanya apa gitu. Pada waktu saya masuk ke dunia film ya gitu, ada sebuah resistansi lah pastilah dari orang tua, khususnya ibu saya. Kalau bapak saya tipe orang yang sangat oke, kamu mau apa silahkan, yang penting kamu bagus dalam bidang itu. Tapi kalau waktu itu dalam ibu saya waktu itu memang ada sedikit kayak film emang ada duitnya gitu kan. But along the way saya bikin film, terus beberapa film menang festival, lalu saya alhamdulillah bisa hidup dari dunia syuting menyuting. Itu menjadi sebuah pembuktian bahwa ya memang ini tuh ada dunianya. Sebenarnya nggak cuma di film sih ya, dimanapun kita mencoba untuk memilih profesi yang kita sukai gitu, atau hal-hal yang kita sukai untuk kita kerjakan, itu memang selalu punya tantangan sih. Jadi seninya itu justru salah satunya ada seni bertahan hidup kali ya. Bagaimana kita bisa tetap survive dengan hal-hal yang kita sukai untuk kerjakan kayak gitu. Minimal menurut aku bisa senang aja mengerjakan sesuatu itu, aku ngerasa hidup sih gitu. Mungkin beberapa kalau keluarga yang nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu mengikuti film, nggak tahu ya apa yang gue lakuin, karena beberapa yang gue buat juga agak kurang accessible mungkin untuk mereka. Tapi beberapa juga tahu gitu kalau yang gue kerjain, oh ini jelas film pendek gini atau konten dokumenter ini gitu. Tapi mereka juga kadang nggak ngerti ini maksudnya apa sih short film. Apa sih maksud kamu? Apa yang kamu kejar, kenapa nggak jadi PNS gitu? Keluarga saya keluarga yang cukup konservatif ya, cukup religius gitu, dan mereka melihat seni mungkin lebih sebagai sebuah hobi daripada sebagai sebuah pekerjaan. Jadi awalnya mereka kayak ngapain sih gitu, kuliah gituan, kuliah yang lain aja deh gitu. Tapi kemudian suatu hari mereka melihat bahwa ternyata dari film saya juga bisa menghasilkan uang ya gitu, dan buat orang tua manapun saya rasa lebih lega ketika melihat anaknya bisa menghasilkan uang. Mungkin bukan uangnya, tapi lebih lega ketika anaknya bisa berstrategi untuk bertahan hidup tanpa support orang tuanya. Jadi di hari dimana saya bisa membuktikan pada orang tua saya bahwa dari film saya juga bisa hidup gitu, mereka kemudian menanggalkan semua prasangka buruk mereka terhadap seni gitu. Jadi kalau so far sih sejauh ini sejak saat itu sampai sekarang kami sangat terbuka membicarakan seni sebagai sebuah karir ya, bukan seni sebagai sebuah
sebuah konsep karena keluarga saya latar belakangnya memang bukan seniman gitu. I don't think they care that much, especially kayak orang-orang di rumah, keluarga gue gitu nggak peduli gue bikin film atau enggak. Ketika gue kasih lihat film pendek gue, mereka juga nggak ngerti. Jadi kayak no one cares. Kayak ketika misalnya kayak tahun ini gue syuting sama Anya Geraldine gitu, bikin web series sama Dr. Boyke dan Anya Geraldine. Ketika gue share berita itu di WhatsApp keluarga, mereka kayak siapakah dia gitu. Kalau soal keluarga, sepenuhnya mereka supportive banget. Jadi gue aja sampai sekarang nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Padahal mereka juga nggak tahu film gue yang mana, bikin film kayak gimana, bahkan diputar di mana dan lain-lain juga nggak tahu. Tapi sejujurnya kalau gue lihat pandangan-pandangan orang lain terhadap gue nggak tahu pasti. Tapi yang gue sadar sekarang adalah ya udah gue ngelakuin apa yang memang gue bisa sekarang. Gue tumbuh di keluarga yang konservatif, jadi nggak serta-merta maksudnya langsung support lah gitu sama apa yang gue inginkan gitu. Mereka lebih memandang seni dan termasuk film itu ya sebagai hobi aja. Tapi ya sebenarnya kalau setiap gue dikasih tahu begitu gue juga ngeyel sih. Gue selalu bilang kalau semua orang cuma menganggap film itu sebagai hobi nggak akan ada film bagus gue bilang. Inget itu nggak sih yang pas kita syuting Suara Kirana, habis itu Mbak ya yang kayak Mas Nabil masih seru-seru belum kerja. Kira nggak kerja? Iya. Soalnya orang-orang rumah gue kayak nggak tahu kalau ini tuh kayak apa kadang-kadang yang gue kerjain tuh beneran kerjaan gitu loh, bukan passion project kan. Jadi kayak ya. Passion project kok? Oh iya, gue selalu put passion into everything. Iya, COVID. Jadi sebenarnya kami itu ada, saya dan produser saya gitu dan teman-teman kru punya rencana syuting Juni tahun 2020. Tapi kita semua terhantam COVID gitu. Jadi praproduksi saya kemudian tersumbat gitu ya. Nggak bisa lanjut. Ya COVID ini sangat membuat kami terpukul ya. Tapi ini sesuatu yang tidak perlu dikeluhkan karena semua orang mengalaminya gitu. Ya jadi kemudian syuting kami mundurkan gitu dari Juni 2020 mungkin mundur hampir setahun. Dan kemudian pre-production kami yang tadinya 6 bulan itu berubah menjadi 1,5 tahun. Jadi sangat panjang dan sangat stretched gitu ya, sangat lentur gitu, sangat melelahkan karena kadang-kadang karena kami merasa bahwa wah kita udah siap kok tapi kapan syutingnya nih ya gitu. Jadi itu yang membuat kita restless gitu. Dan di awal tahun 2020 gue udah semangat, gue pengen ngebuat cerita ini. Gue punya beberapa sekitar 3 atau 4 cerita, itu bisa film pendek, ada juga yang untuk series, dan mungkin ada juga yang mungkin bisa kepanjang, tapi itu untuk beberapa tahun ke depan, sangat jauh gitu. Dan gue sama produser gue ada sama si Pani ini ngebuat coba nge-planning lah film-film ini tuh kapan kita akan garap gitu. Tapi di pertengahan tahun 2020 tiba-tiba ada COVID-19 yang muncul, yang akhirnya ngebuat gue jadi vakum lagi. Selama dari bulan Maret itu sampai Juli Agustus ya, mungkin Agustus September lah, itu vakum kosong. Oke, bisa sih digunakan untuk fokus untuk membuat cerita gitu, tapi entah kenapa nuansanya itu enggak nuansa untuk membuat cerita dan untuk bergerak itu semangatnya agak hilang gitu. 2020 itu semacam blessing in disguise juga sih buat saya gitu, yang baru mulai banget sebagai entrepreneur yang sosokan gak mau nerima modal gitu. Jadi semuanya diawali dengan kenekatan gitu ya, karena percaya bahwa punya experience yang cukup di dunia audiovisual dan penceritaan gitu ya, yang lupa memikirkan bahwa ini adalah bisnis gitu. Dan 2020 akhirnya merasakan gimana tidak dibayar gitu ya. Nah terus yang harusnya target-target itu adalah harusnya saya bisa mendeliver
Karena di 2020 itu si perusahaan yang saya buat juga punya target untuk bikin karya sendiri gitu. Dan ternyata dengan hantaman COVID gitu ya, dengan banyak project-project kita yang belum dilunasi oleh klien gitu, akhirnya itu harus bergeser dan memprioritaskan project-project kecil tapi bisa sustain gitu. 2020 tetap walaupun sucks, tetap ada beberapa hal yang gue syukuri sih gitu. Kami akan membuat kolektif tetap relevan, distribusi film dengan online dan offline tetap relevan. Tapi ya ini adalah waktu eksperimen juga sih. Jadi mumpung semua orang juga lagi agak jongkok atau tiarap, jadi kalau jatuh ya nggak apa-apa lah. Ntar bangunnya rame-rame lah. Kalaupun sendiri juga ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Mau ngabisin waktu 2020 terakhir ya mengembangkan film kita aja kan. Jadi kan itu nggak perlu turun produksi dulu. Jadi yang penting kita writing phase dulu, pre-production aja, nge-develop lagi, matengin project dulu, biar kita seolah-olah siap gitu loh buat 2021. Kalau misalnya ada waktunya pas untuk turun produksi, kita udah siap. Pergantian tahun tuh selalu bikin excited sih sebenarnya, walaupun kita nggak pernah tahu akan ada surprise apa lagi nih gitu, tiba-tiba ada zombie atau apa, kita nggak pernah tahu kan. Jadi kayak cukup excited karena mungkin banyak orang yang pingin ayo dong segera keluar nih dari 2020 karena dianggap momok gitu kan untuk sebagian orang 2020. Tapi menurut aku itu permasalahan point of view gitu, itu permasalahan sudut pandang. Bagaimana menikmati sisa 2020 dan menyambut 2021 yang mungkin akan lebih menyenangkan atau lebih better untuk banyak orang kayak gitu. Ya semoga ada project-project baru yang lebih menyenangkan. Gue berharap teman-teman gue juga bisa mewujudkan impian-impian dan rencana-rencana yang tertunda. Semua bisa lebih berbahagia di 2021.